Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu banggakan. Kita untuk beberapa minggu ke depan sampai tanggal 6 September ya, karena sekarang kan perpanjangan sistem pembelajaran daring, jadi kalian semoga tidak bosan-bosannya untuk belajar daring dengan ibu ya. Oke, sekarang kita masuk ke subbab baru, yaitu bagaimana cara menentukan sistem pertidaksamaan dari sebuah grafik. Kalau kemarin kan kita cara mencari grafik ya, kalian sudah tahu untuk mencari nilai X-nya 0 maka Y-nya berapa, Y-nya 0 X-nya berapa. Nah sekarang ibu langsung memberitahukan bagaimana caranya apabila ada sebuah grafik ya, tetapi kita tidak tahu sistem pertidaksamaannya seperti apa. Yuk, caranya adalah untuk menghasilkan mana X mana Y, kita kalikan nilai X ke Y, nilai Y ke X dan nilai X ke Y. Contohnya seperti apa? Nilai Y ada di angka 6. 6 kita kalikan ke sumbu X, maka terjadilah 6X. Ya. Kemudian, si 6 ini satu garis dengan siapa? Satu garis dengan angka 2. Si 2 ini di sumbu X, kita kalikan ke sumbu Y, maka positif 2Y. Kok positif? Karena dia berada di kuadran 1 di mana semuanya positif ya. Oke. Kemudian kita jangan dulu lihat ininya ya, pertidaksamaannya. Kita kalikan terlebih dahulu karena di sini ada titik-titik untuk pertidaksamaan dan nilainya. Nilainya bagaimana caranya? Nilainya adalah kita kalikan 6 dikali 2, 12. Ya. Selanjutnya yang satu lagi. Pada sumbu Y ada nilai 4. 4 segaris dengan 8. Maka si 4 di sumbu Y kita kalikan ke sumbu X. Maka terjadilah 4X. Si 8 kita kalikan ke sumbu Y. Maka didapatlah positif 8Y. Lanjut. Titik-titik ini buat pertidaksamaan, kita kalikan 4 kali 8 berapa? 32. Nah, sekarang kita lihat daerah himpunan penyelesaiannya ada di sini ya. Berarti kalau kita tarik sebuah garis arsiran untuk menghasilkan DHP, kita ke bawah garis atau ke atas garis? Pasti ke atas garis. Nah, maka si 6 dan 2 ini ada di atas. Kalau di atas dia pasti lebih dari sama dengan. Karena ini lurus ya. Tidak putus-putus. Yuk, next. 4 sama 8. 4 sama 8 kalau kita tarik sebuah arsiran, nggak mungkin kita ada di atas garis karena daerah himpunannya ada di bawah garis 4 dan 8. Maka kita tarik arsirannya. Ya. Kalau ada di bawah garis, ingat kurang dari apa lebih dari? Kalau di bawah ya berarti kurang dari sama dengan. Jangan lupa X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Paham? Jika di pilihan ganda tidak ada seperti ini, maka kita perkecil. Nah, kita perkecil lagi. Apa yang bisa kita bagi? Dengan 6, 2, dan 12 kelipatannya berapa? Kita bisa bagi dengan nilai 2. Nah, 6 dibagi 2, 3X. 2 dibagi 2, Y lebih dari 12 dibagi 2. Nah, kemudian 4, 8, 3, 2. Kita bisa bagi dong.
Kita bisa bagi dengan berapa? 4 bisa ya? Oke. 4 dibagi 4 X, 8 dibagi 4 2Y, dan 32 dibagi 4 adalah 8. Jangan lupa X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ini apabila tidak ada di pilihan ganda. Tapi kalau misalnya sudah sampai sini, nggak diperkecil pun, Ibu masih benarkan ya. Oke, next kita ke subbab selanjutnya. Bagaimana cara menentukan nilai optimum, ada maksimum dan minimum dari sebuah sistem pertidaksamaan pada program linear. Oke, di sini langsung saja ke contoh. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari Z atau fungsi objektifnya 5x plus 3y dengan batasan x plus 2y kurang dari 8, x plus y kurang dari 6, x lebih dari 0, dan y lebih dari 0. Oke, langkah pertama, kalian sama seperti cara kalian untuk mencari sebuah grafik ya. Grafik daerah himpunan penyelesaian. Oke. Yuk, next. Kita cari terlebih dahulu titik-titiknya untuk membuat grafik. Oke, di sini ada x plus 2y sama dengan 8 ya. Masih ingat? Kalau x-nya 0, maka x plus 2y sama dengan 8. X-nya 0, y, maka y-nya adalah 8 dibagi 2. Berapa 8 dibagi 2? 4. Oke. Kalau y-nya yang 0. Oke ya. Kalau y-nya 0, x plus 2y sama dengan 8. X-nya tetap, y-nya kita kalikan dengan 0 atau kita ganti dengan 0. Maka 2 dikali 0, 0, X-nya turun, X sama dengan 8. Ya, maka ini titiknya adalah 0,4 dan yang ini titiknya adalah 8,0. Oke, kemudian sistem satunya lagi, persamaan satunya lagi adalah X plus Y sama dengan 6. Ya. Oke, yang pertama, kalau X-nya 0, maka X plus Y sama dengan 6. X-nya kita ganti jadi 0, maka Y-nya sama dengan 6. Ya. Oke, satu lagi. Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan pada X plus Y sama dengan 6. Y-nya kita ganti dengan 0, maka X plus 0 sama dengan 6. X sama dengan 6. Oke, hati-hati penulisannya. X, Y, X, Y. Maka X-nya mana? 0. Y-nya 6. Yang ini X-nya 6, Y-nya 0. Ya. Oke, kita buat grafik terlebih dahulu. Yang pertama ada titik 0,4. Di mana 0,4 adalah X-nya 0, Y-nya 4. Mana Y? Nah, ini Y. X-nya 0. Oke, kemudian titik selanjutnya 8,0. X-nya 8, Y-nya 0. Oke, tarik sebuah garis ya. Oke. Anggap lurus. Oke. Yuk, next. 0,6, X-nya 0, Y-nya 6. Maka kita buat titik di sini. Oke, yang satunya X-nya 6, Y-nya 0. Maka kita buat titik di sini ya. Kita tarik sebuah garis. Oke. Oke. Anggap lurus ya garisnya ya, karena Ibu tidak menggunakan garis. Oke. Nah, sekarang lihat ke sistem pertidaksamaannya. Kurang dari, maka dia berada di bawah garis semuanya. Oke, ini kurang dari. Ya, yang ini juga kurang dari. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah ini ya. Kemudian jangan lupa X lebih dari 0, Y lebih dari 0 adalah
untuk X, bilangannya ke atas lebih dari 0. Oke. Yang ini Y-nya lebih dari 0. Nah, intinya seperti itu ya. Maka semua DHP munculnya di sini. Nah, kalau ada titik yang mengelilingi DHP, kita tulis titik yang mengelilingi DHP mana? Mengelilingi DHP. Titik apa aja? Oke, kita buat titiknya. Ada titik A, Ibu tulis di sini A, ya. Ada titik B, di mana Ibu tulis di sini titik B. Titik C, ini titik C. Ya. Titik D. Oke, titik D adalah perpotongannya. Nah, ya. Titik 6 dan titik 8 tidak digunakan. Kenapa? Karena dia tidak mengelilingi DHP. Maka titik yang mengelilingi adalah A, B, C, dan D. A-nya udah ada? Udah titiknya. Berapa? 0,4. B-nya udah ada? Ada. Berapa? 0,0. C ada berapa? 6,0 ya. X-nya karena ada di posisi sumbu X. Jadi dia 6,0 bukan 0,6. Oke, kemudian titik D. Nah, ini titik D yang akan kita cari. Di mana titik D ini adalah titik potong. Oke, ya kita cari titik potongnya terlebih dahulu. Cara mencari titik potong itu ada dua cara. Yang pertama eliminasi. Kemudian kalian bisa menggunakan substitusi atau dua-duanya eliminasi atau dua-duanya substitusi. Oke, kalau Ibu campuran ya, ada eliminasi dan substitusi. Eliminasi kita eliminasi apa? Sistemnya dari sini ya. Oke, kita sistemnya punya X plus 2Y sama dengan 8 dan X plus Y sama dengan 6. Ibu mau mengeliminasi nilai Y misal. Kalau Ibu mau mengeliminasi nilai Y, maka Y-nya itu harus sama nilainya. Sedangkan yang di atas 2, yang di bawah 1. Maka kita kalikan terlebih dahulu dengan koefisiennya. Kalau yang di atas kita kalikan dengan yang di bawah koefisiennya. Yang di bawah kita kalikan dengan yang di atas koefisiennya. Mungkin kalian sudah hafal ya di kelas SMP, mungkin kelas 8 atau kelas 9. Oke. Kalau yang di bawah koefisiennya berapa? 1. Maka kita kalikan dengan 1 pada sistem yang di atas, persamaan atas. Sedangkan yang di bawah supaya jadi 2, maka kita kalikan dengan 2. Nah, maka didapatlah X plus 2Y sama dengan 8. Karena kita kalikan 1 ya. Dan yang di bawah kalikan 2. 2X plus 2Y sama dengan 12. Nah, baru kita eliminasi. Eliminasi maka habis 2Y-nya. Sekarang, X dikurangi 2X adalah min X. Sama dengan 8 dikurangi 12 berapa? Negatif 4. Tidak boleh bernilai negatif, maka si X sama dengan 4. Ya, oke. Setelah didapat ini, kalian boleh eliminasi kembali atau Ibu caranya menggunakan substitusi. Substitusikan nilai X sama dengan 4 mau kemana? Kalau Ibu misalnya ke X plus Y sama dengan 6. Kalau Ibu ke sistemnya yang kedua. X-nya kita ganti menjadi 4 plus Y sama dengan 6. Nah, maka Y sama dengan 6 dikurangin 4. Jangan dibagi 4. Kenapa? Karena ini penjumlahan. Maka lawannya penjumlahan adalah pengurangan. Maka Y sama dengan 2. Oke. Jadi titik si D ini ya, titik si D berapa? X-nya 4, Y-nya 2. Maka titik D adalah 4,2. Ya. Oke, kita cari substitusi ke fungsi Z. Oke. Next, kita tadi sudah mendapat titik potong ya. Maka sekarang kita substitusikan titik yang mengelilingi DHP, kita substitusikan ke fungsi Z sama dengan 5X plus 3Y. Oke. Tadi ada titik A, B, C, D, di mana A itu sudah tadi Ibu bilang 0,4, kemudian B-nya 0,0, C-nya 6,0, dan D-nya 4,2. Dari mana? Dari sini.
Yo, ya, yang tadi grafik itu. Nanti Ibu kasih catatannya deh. Oke, yuk. Z-nya di sini ada 5X plus 3Y. Maka kita langsung substitusikan saja ya. Kita ganti si X-nya menjadi angka 0 dan Y-nya kita ganti menjadi angka 4. Maka di sini 5 dikali 0 ditambah 3 dikali Y-nya berapa? 4. Oke, 5 kali 0, 0. 3 kali 4, 12. Maka 0 tambah 12 adalah 12. Oke, next. Fungsi B. B-nya berarti Z-nya adalah, titik B. B-nya Z-nya adalah, kita tulis terlebih dahulu. 5 kali X-nya 0, Y-nya 0. Maka 0 tambah 0 sama dengan 0. Kok 0 tambah 0? 5 kali 0, 3 kali 0 adalah 0. Kemudian fungsi C 6,0. Maka 5X plus 3Y sama dengan 5 dikali X-nya berapa? 6. Y-nya berapa? 0. Maka 3 kali 0. 5 kali 6, 30. 3 kali 0, 0. 30 tambah 0, 30. Ya. Kalian jangan salfok sama meja Ibu ya. Oke, takutnya nanti kalian salfok. Oke, Ibu turunkan saja. Nah. Yuk, lanjut. Z. Selanjutnya ada 4,2, maka 5X plus 3Y sama dengan X-nya berapa? Maka 5 kali 4. Y-nya berapa? 2. Maka 3 kali 2. Oke, 5 kali 4, 20. 3 kali 2, 6. 20 ditambah 6, 26. Nah, langsung. Maksimumnya mana? Minimumnya mana? Kita lihat, yang paling tinggi adalah 30. Maka ini adalah maksimum. Minimumnya? Ya jelas, minimumnya adalah 0. Paham? Oke. Untuk nilai maksimum dan minimum seperti ini. Nanti ada lagi kasusnya apabila nilai maksimum dan minimumnya dalam bentuk sebuah cerita. Ya. Oke, Ibu akhiri dulu untuk materi maksimum minimum. Selanjutnya nanti Ibu akan bahas tentang maksimum minimum dalam bentuk cerita ya. Assalamualaikum.